Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh, nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dengan bulan penuh berkah, dengan bulan penuh maghfirah ampunan, dengan bulan bertaburkan pahala yang luar biasa, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam dengan keceriaan dan dengan kegembiraan. Semoga kita bisa menapaki hari-hari bulan berkah ini dengan kebaikan-kebaikan, tentu saja dengan melipat gandakan ibadah kita kepada Allah SWT. Dan bukan hanya itu, kita juga berharap semoga Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara hikmah yang ingin kita harapkan dari kehadiran bulan suci Ramadan ini adalah juga memperkuat hubungan kita dengan keluarga kita. Kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum bagi kita untuk memperkuat jalinan dengan keluarga kita. Sebagai seorang ayah, kita bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Bagaimana kita menjaga diri kita dari api neraka, maka begitu juga kita harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Dan karenanya para ayah sekalian dan para bunda sekalian dimanapun berada, kita adalah orang tua, dan bertanggung jawab terhadap keluarga kita. Kalaulah ada ungkapan mengatakan man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, gitu kan. Melihat kemungkaran maka kita adalah penguasa, dalam tanda kutip, penguasa bagi keluarga kita. Jadi kita berkewajiban untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada di keluarga kita. Kita juga bertanggung jawab jika melihat, gitu kan, keluarga kita ada yang tidak melaksanakan ibadah dengan baik, marilah kita tanamkan sifat gelisah, melihat hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Misalnya kita sebagai seorang ibu, misalnya melihat anak kita yang tidak sholat tepat waktu, kita harus gelisah. Kita harus gelisah melihat para istri sekalian, misalnya melihat suaminya tidur lelap begitu azan subuh atau kemudian azan zuhur berkumandang, Allahu Akbar, tapi suaminya masih tidur. Ini kita harus gelisah. Gelisah agar bisa membangunkan suami. Gelisah kalau anak kita tidak sholat tepat waktu. Gelisah kalau anak kita misalnya sudah masuk usia dewasa, tidak melaksanakan saum. Gelisah ketika melihat anak perempuan kita sudah menginjak usia dewasa, tidak menggunakan hijab, tidak menutup auratnya, gelisah dan seterusnya. Jadi menimbulkan kegelisahan dalam diri kita manakala kita melihat hal-hal yang tidak baik di hadapan kita. Mengapa? Karena kita adalah pemimpin. Kita bertanggung jawab di mata Allah SWT nanti terhadap keluarga kita. Nah, Ramadan adalah momentum yang sangat pas bagi kita. Karena kita punya alasan untuk mendidik keluarga kita agar mereka sholat tepat waktu, sholat dengan sempurna 5 waktu, karena ini adalah momentumnya. Sebab secara spiritualitas, gitu kan, Ramadan ini memberikan ruh, spirit yang luar biasa bagi seseorang untuk bertaubat. Maka para ulama menyebut ini juga dengan syahrut taubah, bulan taubat. Jadikan syahrut taubah, bulan taubat ini bagi keluarga kita. Kita dampingi anak-anak kita berpuasa, kita dampingi keluarga kita melaksanakan puasa atau ibadah yang lainnya dengan cara apa? Membangun kebersamaan. Misalnya dengan mulai sahur bersama, misalnya dengan berbuka puasa bersama, dengan tilawah Al-Quran bersama-sama, kita pantau masing-masing keluarga kita, memastikan mereka memiliki tilawah harian Al-Qurannya, gitu kan. Demikian juga Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar membiasakan anak melaksanakan sholat sejak dini. Muru auladakum bis salati wahum 7 sinin, kata Rasul. Perintahkan anak-anak kalian untuk melaksanakan sholat bahkan ketika usianya baru 7 tahun. Jadi usia 7 tahun itu jamaah belumlah usia baligh, masih usia disebut dengan usia tamyiz gitu ya. Jadi sudah bisa membedain mana yang kecil dan besar, kiri kanan,
Nah, pada usia-usia inilah bahkan kita dianjurkan untuk membiasakan mereka untuk melaksanakan sholat dan juga puasa. Ini namanya litarbiyah, untuk pendidikan, ya, untuk membiasakan walaupun mereka belum masuk usia balik. Nah, tujuannya apa? Agar ketika mereka masuk usia balik nanti mereka tidak akan kesulitan lagi. Jadi dibiasakan. Karena itu dalam pendidikan anak itu ada 3 hal yang harus kita perhatikan terkait dengan puasa misalnya. Pertama, tentu saja kita harus membiasakan puasa, dibiasakan sejak kecil, ya, dibiasakan. Jadi ada orang yang oh kasihan Ustadz masih kecil. Justru ya, dengan masih kecil itu dia belajar. Sebab ketika dewasa nanti baru diperintahkan puasa, dia tidak terbiasa, ini akan menyulitkan bagi dia, ya. Jadi yang pertama, dibiasakan terus. Sesuatu yang biasa akan menjadi bisa, ya. Pepatah Melayu mengatakannya bisa karena biasa. Sesuatu yang biasa kita lakukan akan menjadi kebiasaan yang baik. Kemudian yang kedua, ngasih contoh. Ya, jadi jangan sampai kita misalnya nyuruh anak sholat, ya kita nggak sholat, nggak bisa. Nyuruh anak baca Quran, kita nggak baca Quran. Nyuruh anak sholat berjamaah di masjid, kita sholatnya di rumah, nggak. Ya, mulai dari diri kita sendiri dan kemudian kita baru mengajak orang lain. Misalnya agak sulit misalnya ada seorang ibu misalnya nyuruh anaknya baca Quran, habis maghrib, habis tarawih misalnya. Dia malah main handphone, nggak bisa. Sebab anaknya akan melihat, ya. Anak-anak itu kaidahnya begini. Mereka mungkin gagal mendengar, tapi akan berhasil melihat. Jadi apa yang dilihat, itu yang kemudian akan dia contoh. Dan yang ketiga tentu saja adalah kita juga harus memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak kita. Jadi seiring dengan usianya semakin bertambah, maka kesadarannya akan semakin muncul. Puasa juga demikian. Dengan membiasakan mereka sejak kecil, dengan memberikan contoh, lalu kemudian memberikan pemahaman yang baik tentang puasa ini, maka insya Allah di dalam keluarga kita akan tercipta keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, dan tetap dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada diri kita dan keluarga kita dalam menapaki hari-hari berkah di bulan Ramadan ini. Demikian saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.